Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak Umi semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita akan belajar tentang klasifikasi 5 kingdom. Kemarin kita sudah belajar binomial nomenklatur dan lain sebagainya. Nah, untuk klasifikasi 5 kingdom ini silakan disimak video dari Umi. Pada tahun 1969, Robert Harding Whittaker atau dikenal dengan Whittaker, yaitu seorang ekolog tanaman dari Amerika Serikat, dia mengelompokkan makhluk hidup menjadi 5 kelompok atau 5 kingdom. Nah, klasifikasi 5 kingdom ini terdiri dari Monera, Protista, Plantae, Fungi, serta Animalia. Dasar pengelompokan klasifikasi 5 kingdom ini mengacu pada ciri morfologi atau bentuk luarnya, anatomi atau susunan tubuh, fisiologi, sifat-sifat biokimia, serta genetik. Pertama, kita akan membahas tentang kingdom Monera. Nah, kingdom Monera ini merupakan organisme prokariotik. Apa itu organisme prokariotik? Artinya, dia tidak memiliki membran inti sel, sehingga materi genetiknya tersebar di sitoplasma. Monera berkembang biak dengan cara membelah diri. Yang kedua, dengan pembentukan spora. Pembentukan spora ini dilakukan jika mereka berada pada lingkungan yang tidak menguntungkan, disebut dengan endospora. Pada kingdom Monera ini, dia dibagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu yang pertama ada bakteri, ada yang kedua cyanobacteria. Nah, bakteri purba ini dia kebanyakan menghasilkan gas metana dan juga sulfur dioksida. Biasanya Archaebacteria ini dia hidup pada lingkungan yang sangat ekstrim, contohnya di sumber air panas. Contohnya Archaebacteria jenis halofilik. Nah, bakteri ini berada di daerah yang memiliki kadar garam yang sangat tinggi. Nah, jadi kalau bakteri yang ada di dekat kita itu adalah jenis Bacteria, sementara Archaebacteria hanya ada pada daerah-daerah yang ekstrim. Nah, coba antum perhatikan, bakteri itu bentuknya beragam. Ada yang bulat, batang, spiral, jadi bentuk bakteri itu beragam. Flagel inilah yang membantu bakteri untuk bergerak bebas. Sebagian bakteri dia bersifat heterotrof atau dia berperan sebagai dekomposer. Contohnya ada Escherichia coli. Dan ada juga yang sifatnya autotrof, contohnya bakteri kemoautotrof, bakteri belerang. Cyanobacteria dia punya klorofil sehingga dia bisa melakukan fotosintesis. Cyanobacteria ini dia satu sel juga, namun ada juga yang berkoloni. Pada gambar yang Umi tampilkan adalah jenis Cyanobacteria spirulina, dimana antum pasti udah tahu kalau spirulina itu dijadikan sebagai suplemen makanan dan juga sebagai produk masker. Yang kedua, kita masuk pada kingdom Protista. Nah, Protista ini merupakan organisme eukariotik. Kalau prokariotik tadi dia belum memiliki membran inti sel. Kalau eukariotik dia sudah memiliki membran inti sel. Namun pada Protista ini dia sudah eukariotik namun belum memiliki sistem jaringan. Di perairan, Protista ini dikenal dengan nama plankton. Dia ada yang fitoplankton, ada yang zooplankton. Fitoplankton dia memiliki sifat seperti tumbuhan, sementara zooplankton dia memiliki sifat seperti hewan. Protista ini dibedakan menjadi 3. Yang pertama, Protista mirip hewan disebut dengan protozoa. Protista mirip tumbuhan atau yang lebih dikenal dengan alga atau ganggang. Dan yang ketiga, Protista mirip jamur. Antum pernah makan agar-agar bukan? Nah, agar-agar itu berasal dari ganggang yang hidup di air laut, atau yang lebih kita kenal dengan nama rumput laut.
Berdasarkan alat geraknya, protozoa ini dibagi menjadi rhizopoda atau yang bergerak dengan kaki semu, ciliata bergerak dengan rambut getar, flagellata dengan bulu cambuk, serta sporozoa dia nggak punya alat pergerakan, nanti dia bergerak dengan cara melentingkan dirinya. Nah, selanjutnya kita masuk pada kingdom yang ketiga adalah kingdom fungi atau lebih kita kenal dengan istilah jamur. Nah, jamur itu dia bukan tumbuhan. Jamur dia sudah punya kingdom atau kelompok tersendiri. Ilmu yang mempelajari tentang jamur itu adalah namanya mikologi. Jamur itu dia ada yang terdiri atas satu sel, ada juga yang terdiri atas banyak sel. Jamur ini bersifat eukariotik. Tadi Umi udah jelaskan apa itu eukariotik. Selanjutnya, dia tidak memiliki klorofil sehingga dia tidak bisa membentuk makanannya sendiri. Karena dia tidak memiliki klorofil, dia hidup sebagai organisme saprofit, juga sebagai parasit. Namun ada juga yang bersimbiosis dengan akar tumbuh-tumbuhan. Kalau yang saprofit artinya dia sebagai pengurai, sementara parasit berarti dia merugikan makhluk hidup yang ditumpanginya. Fungi ini berkembang biak dengan spora atau dengan bagian tubuhnya atau disebut dengan talus. Fungi ini digolongkan menjadi tumbuhan talopita atau talus karena dia tidak memiliki akar, batang, serta daun yang sejati. Antum pernah melihat roti dengan kondisi ada jamur seperti ini? Nah, roti ini tampak mulai akan tumbuh jamur jika ada bercak warna biru atau kehijauan pada roti, yang jika dibiarkan nanti bercak ini akan menghitam. Jika bercaknya sudah menghitam, artinya jamur ini dia siap untuk berkembang biak. Kalau jamur pada roti tadi, Umi yakin antum gak suka, tapi kalau jamur ini adalah jamur tiram, jamur yang biasa dikonsumsi dengan nama ilmiah Pleurotus osteatus. Nah, ini banyak sekali dikonsumsi jamur jenis ini. Selanjutnya adalah kingdom plantae. Antum pasti sudah tahu ciri-ciri yang membedakan tumbuhan dari kingdom lainnya, yaitu klorofil yang berguna untuk fotosintesis. Berdasarkan ada tidaknya bunga, maka tumbuhan dikelompokkan menjadi 3. Ada tumbuhan lumut atau bryophyta, tumbuhan paku pteridophyta, serta tumbuhan berbiji atau spermatophyta. Di mana ciri-ciri tumbuhan lumut atau bryophyta? Yang pertama, dia tumbuhannya berwarna hijau. Terus dia memiliki bagian-bagian menyerupai akar, batang, serta daun, dan berkembang biak dengan spora. Dia tidak memiliki berkas pengangkut dan ditemukan pada tempat yang lembab. Contoh yang Umi tampilkan ini adalah lumut tanduk atau Anthroceratopsida. Yang berikutnya adalah tumbuhan paku atau Pteridophyta. Ciri-ciri tumbuhannya dia berwarna hijau, memiliki akar, batang, dan daunnya yang udah jelas. Terus berkas pembuluh angkutnya sudah ada, namun tidak sempurna. Dia berkembang biak dengan spora, biasanya bisa ditemukan di tempat yang dingin. Yang Umi tampilkan ini adalah contoh paku suplir atau adiantum. Yang berikutnya adalah tumbuhan berbiji atau spermatophyta. Tumbuhan berbiji ini dibedakan lagi menjadi 2 kelompok. Ada gymnospermae, biji terbuka, ada angiospermae, biji tertutup. Tumbuhan biji terbuka atau gymnospermae itu adalah tumbuhan yang menghasilkan biji namun dia tidak menghasilkan buah. Contoh seperti yang Umi tampilkan adalah pinus. Pinus masuk pada kelompok tumbuhan biji terbuka. Yang kedua ada yang namanya angiospermae atau biji tertutup. Nah, tumbuhan ini dia menghasilkan biji di dalam buah seperti pada gambar yang Umi tampilkan pada mangga. Nah, ini masuk pada jenis tumbuhan biji tertutup atau angiospermae.
Nah, angiosperma ini dibedakan lagi, dia menjadi 2 kelompok berdasarkan jumlah keping biji atau kotiledon yang ada pada bijinya. Dibedakan dia menjadi dikotil dan monokotil. Antum pasti sudah kenal kalau tumbuhan monokotil itu dia memiliki keping bijinya berjumlah 1. Contohnya ada padi, jagung, gandum. Sementara tumbuhan dikotil itu keping bijinya berjumlah 2. Contohnya tanaman mangga yang Umi tampilkan, dan ada kacang-kacangan dan lain sebagainya. Selanjutnya kita masuk pada kingdom yang terakhir di sistem 5 kingdom, yaitu adalah kingdom Animalia atau hewan. Nah, semua anggota di kingdom Animalia ini dia sifatnya eukariotik dan dia tidak bisa membuat makanannya sendiri. Maka makanan didapat dari organisme lain, sehingga disebut dengan organisme heterotrof. Berdasarkan ada tidaknya tulang belakang, maka kingdom Animalia ini dibedakan dia menjadi 2, ada yang namanya vertebrata, hewan dengan tulang belakang, ada invertebrata, artinya hewannya tidak memiliki tulang belakang. Nah, coba antum amati pada gambar yang Umi sajikan. Ini dia kelompok vertebrata dan ini kelompok yang invertebrata. Yang vertebrata kita lihat contohnya. Ada harimau, ada beruang, ada ikan, ada kura-kura, ada ular, ada burung, dan lain sebagainya. Di kelompok invertebrata contohnya ada semut, bagi yang kelihatan, ada kalajengking. Nah, serangga merupakan anggota terbesar pada kelompok invertebrata. Pada vertebrata ada hewan yang berdarah panas, ada juga hewan yang berdarah dingin. Hewan yang berdarah panas ini artinya dia mampu menjaga suhu tubuhnya tetap sama meskipun suhu tubuh luarnya ini berubah-ubah. Nah, yang berdarah panas ini hanya mamalia dan juga aves. Sementara hewan berdarah dingin ini suhu tubuhnya mengikuti suhu luar tubuh. Bisa antum perhatikan contoh yang berdarah panas ada harimau, yang berdarah dingin contohnya ada ular. Hewan bertulang belakang atau vertebrata dibedakan dia menjadi 5 kelompok. Ada Pisces, amfibi, reptil, aves, serta mamalia. Anak Umi bisa dibaca di buku untuk lebih jelasnya. Terus untuk kelompok invertebrata atau hewan yang tidak memiliki tulang belakang ada Porifera, Coleanterata, Platyhelminthes, Nematoda, Annelida, Arthropoda, Echinodermata, dan juga moluska. Untuk gambarnya masing-masing antum bisa lihat di buku cetak Yudhisthiranya untuk lebih jelas. Sekian video dari Umi hari ini. Jadi tadi kita udah belajar klasifikasi 5 kingdom yang mana digagas oleh Whittaker, seorang ekolog yang berasal dari Amerika Serikat. Dia membagi makhluk hidup itu menjadi 5 kelompok. Ada Monera, Protista, Fungi, Plantae, serta Animalia. Antum silakan dibaca juga buku cetak Yudhisthiranya agar lebih memahami. Untuk tugas akan Umi infokan melalui WA Group. Sekian dari Umi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.